Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Illallah la syarika lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi adada khalqihi wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Sebelum kita mulai, kita awali kajian kita dengan tawasul Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya kepada baginda Rasul, para sahabat, keluarga baginda, seluruh para nabi-nabi dan rasul, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, syuhada, salihin, serta orang tua kita yang sudah wafat, guru-guru kita, kakek nenek kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat. Semoga dengan Fatihah ini juga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, Allah tempatkan dalam surganya, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Serta Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit zahir maupun batin, Allah sembuhkan semuanya. Yang punya masalah Allah berikan solusi, keluarga kita diberikan sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan kita menjadikan anak-anak yang saleh, salehah. Serta seluruh doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, rezeki yang halal, barokah, lapang, manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan seluruh agama dan seluruh umat agama Islam. Juga dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan sesegera mungkin kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allah hancurkan, binasakan musuh-musuh Islam. Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita hingga akhir hayat dalam iman, takwa, Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa aslafuna salihun la hadratin nabi wa ilaihim sallallahu bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini insyaallah akan membahas masih sebenarnya dalam kategori fikih ibadah sebagaimana pertemuan-pertemuan kita. Namun ini ibadah sosial. Nah, ibadah yang kaitannya diri kita dengan bukan hanya dengan Allah saja tapi juga kepada sesama. Nah, dan ini sebelum kita bahas tentang fikih kurban itu sendiri, yang kita mau, yang kita harapkan justru adalah kurbannya. Ngomongin fikih kurban tapi nggak berkurban, tuh ngapain gitu ya. Kita ngomongin peraturan sekolah tapi nggak sekolah, tak gimana? Ini kan nggak bisa nih ya. Jadi fikih itu cuman aturan Pak, bagi yang melaksanakannya. Nah kalau nggak melaksanakannya gimana? Nah untuk bisa melaksanakan kurban itu yang diperlukan adalah mau, ya niat. Jangan duitnya dulu Pak. Oh saya makan aja susah. Ini jangan begitu, itu suuzon sama Allah itu. Maka beneran Allah susahin malah nanti. Yang penting ada niat dulu, ada mau dulu.
Likul limri'in ma nawa, setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, dan itu pasti, itu janji Allah ya. Makanya dari sekarang saya berharap khususnya bapak-bapak yang ikut ngaji, umumnya kepada semua yang dengar kajian ini, kita berharap niatkan dulu berkurban, insyaallah Pak. Niatkan dulu berkurban insyaallah Pak. Niat aja berat Pak ya, gimana amalnya nanti ini ya. Niat aja dulu ya, tanpa melihat bagaimana keadaan kita saat ini, karena Allah mah suka-suka dia gitu. Bisa jadi yang sekarang tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dia berikan orang siapapun yang dia mau, dia kasih rezeki, dia kasih kerajaan, dia kasih kekuasaan, dia juga yang ngambil, terserah dia. Nah makanya Bapak jangan suuzon sama Allah. Kalau sekarang saya nggak bisa, berarti besok nggak bisa, berarti tahun depan juga nggak bisa. Nah itu sudah suuzon sama Allah. Ana indallanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku ya. Makanya zon, perkara ini penting, diniatkan terlebih dahulu. Nah agar bapak-bapak ini mau, ada muncul maunya dulu kan, nanti akan muncul amal. Maka yang lebih penting adalah iman. Makanya kalau dalam Al-Quran itu senantiasa didahulukan, seringnya tuh iman dulu baru amilus shalihat. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, iman dulu baru bisa amal soleh. Orang kalau nggak ada imannya, nggak ada amalnya. Kalau nggak ada yakinnya, nggak ada actionnya. Misal ada orang tua yang nggak mampu, tapi anaknya kecelakaan, ada nggak nanti duit buat berobat? Ada nggak pas saya tanya? Nah, walaupun nggak mampu, tapi nanti ada uangnya. Kenapa? Karena kepepet. Nah, kepepet itu karena maunya kuat, tuh kepepet namanya. Orang kalau udah maunya kuat, harus saya nih, pasti nanti ada uangnya. Dalam Al-Quran itu Allah singgung, ammay yujibul muttarra idza da'ah, siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang kepepet. The power of kepepet. Nah itu dia. Pokoknya kalau kepepet nanti ada Pak. Masalahnya kita mau nggak kepepet, bukan ngepet. Ini gimana jadi cerita nih ya. Kepepet ini memang biasa itu. Apalagi urusan rezeki itu kalau udah kepepet, saya harus berangkat, saya harus bisa, pasti ada. Nah jadi saya sering kasih tahu kepada teman-teman, kepada santri, kepada jamaah, saya bilang bahwa Allah itu Pak memberikan kepada kita sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi saya ulang ya, Allah itu ngasih sesuai apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Kalau sekedar ingin mas semua juga ingin umroh nggak? Ingin. Tapi udah butuh belum? Nah makanya nggak dikasih-kasih karena belum mencapaikan butuh. Tuh kalau udah butuh tuh pasti nanti datang. Itu dulu penting ini ya. Semua itu kalau butuh itu, saya tuh aneh kalau pulang ke kampung. Itu banyak orang yang punya rumah renovasi. Sekarang apalagi di kampung-kampung itu udah jarang rumah kayu. Sudah banyak yang renovasi rumah. Rumahnya bagus-bagus lagi. Lumayan lah paling nggak permanen. Tapi nggak bisa beli mobil. Padahal harga rumah sama harga mobil sama, bahkan lebih mahalan rumah Pak. Kok bisa ada duitnya buat rumah, kok nggak ada duitnya buat mobil? Kenapa coba? Karena yang rumah itu kebutuhan, mobil itu keinginan, makanya belum ada. Jadi dalam mindset, dalam pikiran bawah sadar lah kalau bahasa para motivator itu, nah itu karena menjadikan kebutuhan dulu. Butuh apa enggak? Kalau udah butuh pasti. Orang udah kepepet ini, mau ngutang mau apa, yang penting duitnya ada. Kalau udah butuh tuh gitu pasti nanti ada. Nah sekarang jadikan dulu kurban kita ini sebagai apa? Kebutuhan. Nah itu dulu Pak, baru nanti ada. Bapak perlu nggak nak? Biar butuh gimana? Nah pentingnya ini berita-berita akhirat, fadhailul a'mal. Itu untuk meningkatkan iman itu. Untuk biar bisa butuh itu, maka dengarkanlah fadilah-fadilah kurban. Nah ini sebelum kita masuk ke fikih kurban, justru yang lebih penting itu imannya dulu ya. Biar mau kurban dulu. Yang tadinya nggak mau jadi mau, yang sudah mau jadi butuh. Kalau udah butuh pasti nanti ada amalnya. Nah terus, nih Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah berikan kamu nikmat yang banyak. Kautsar itu bukan kasir. Kalau kasir itu banyaknya biasa, tapi kautsar itu nikmat banyak banget Allah. Gimana cara mensyukurinya? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salat, hubungan kita dengan Allah. Cara mensyukuri adalah ibadah vertikal. Cara mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini, kita ini gimana nih biar syukurin? Satu, sholat. Yang kedua, wanhar, ibadah horizontal, ibadah sosial, ibadah sesama, kepada sesama, yaitu kurban. Nah, jadi dua jenis ibadah ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang dilihat Allah itu bukan dagingnya, darahnya, bukan, kata Allah. Allah mah nggak butuh dengan kurban kita, Pak. Hah? Allah juga nggak butuh Nabi Ibrahim menyembelih anak. Apa pentingnya bagi Allah seorang ayah menyembelih anak? Apalagi kalau beneran disembelih, bisa dihujat sampai hari kiamat Nabi Ibrahim itu. Oh gini ya Nabi bawa agama bawaan Ibrahim itu. Seorang ayah tega membunuh anak. Kalau diikutin gimana coba? Waduh repot ini kita. Wah kita mengikuti sunnah Ibrahim. Anit tabi' millata Ibrahim hanifah tuh. Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim menyembelih anak. La ilaha illallah. Apa enggak hancur dunia nih Pak? Terus apa yang Allah inginkan daripada penyembelihan kita? Wa lakiyana luhut taqwa minkum. Yang Allah lihat, yang Allah ridho, yang Allah mau itu cuman ujian ketakwaan. Nurut apa enggak nurut, itu aja sebenarnya sih Pak. Jadi kurban itu cuman ujian ketakwaan Pak. Bukan masalah duitnya ada apa enggak ada, mampu atau tidak. Ujian ketakwaan. Yang Allah lihat itu perintahnya dijalankan apa enggak itu ya. Nah terus Nabi SAW katakan, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam. Pokoknya nggak ada amalan nanti di 10 Zulhijjah hari Idul Adha itu nggak ada amalan yang lebih afdol melebihi menumpahkan darah korban yang paling dicintai Allah. Jadi kata Nabi, wa innahu latati yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Pada hari kiamat nanti itu hewan kurban akan datang untuk memberi syafaat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan tapalnya, kaki-kakinya, kuku-kukunya, lengkap semuanya. Bahkan dalam riwayat lain dikali 70 gede kali ganda, 70 kali lipat, sehingga nanti memberatkan timbangan hisab kita. Masalahnya yang paling berat dihisab itu kan harta Pak. Dari mana dapatnya? Untuk apa digunakan? Jadi yang paling berat nanti diaudit itu justru duit. Setiap suap, coba itu, setiap bajunya, baju aja kalau dihisap lu berat saya mah Pak. Banyak banget baju kagak kepake tapi terus aja disimpan, disedekahin enggak, dipakainya jarang, setahun sekali doang pas lebaran misalnya. Itu aja kalau dihisap kita udah bingung jawabnya, walaupun nggak dipakai maksiat ya, tapi ditanya aja udah bingung Pak. Tuh ngapain nyimpan banyak-banyak? Waduh, itu aja udah bingung kita Pak. Belum ditanya mobilnya, motornya, cara belinya gimana. Allah itu berat Pak. Dipakai buat apa tuh motor, dipakai buat apa tuh mobil, rumahnya, aduh. Cicil bertahun-tahun, hisapnya berat. Dan terus gimana untuk salah satu meringankan hisap harta kita adalah dipakai buat korban. Seandainya lah misalnya dipakai untuk hal yang tidak diridhoi Allah, ada pemberatnya dari sisi kebaikan, yaitu kurban itu nanti ditaruh di timbangan amal kebaikan. Nah ini satu. Sekarang itu udah Bapak butuh nggak dulu dengan janji yang seperti itu dulu. Kalau belum butuh ya belum bisa kurban itu. Ada kebutuhan dulu, ada keperluan dulu. Perlu nggak saya ini untuk diselamatkan dari kiamat? Terus wa inna dam la yaqa' minallahi bimakan qabla an yaqa' minal ardi fatibu biha nafsa. Dan darah pertama kali kurban itu sebelum jatuh ke bumi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dengan korban kamu. Jangan kalau udah korban tuh masih aja musik-musik
cuma segini lagi dapat dari masjid. Nah, fatibu biha nafsa, kata Nabi suruh bahagia, bisa korban itu udah bahagia gitu. Kalau nggak dibahagiakan itu malah nggak syukur, itu malah cuman dikit lagi, minta lagi nggak boleh misalnya kan. Ini mau korban apa mau nyatean, itu niatnya udah lain ini kan. Ya kalau korban itu memang kalaulah nggak dapat pun bahagia, suruh Nabi itu suruh senang, fatibu biha nafsa. Itulah ikhlas gitu kan. Kata Nabi, man dhahaba thayyibatan nafsuh muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa yang berkurban niatnya karena Allah nyari pahala daripada Allah, bukan biar dipuji DKM, dihormatin sama DKM, itu mah terlalu sempit. Bukan untuk biar kelihatan, oh gua kurban nih, wah itu terlalu hina niat kayak gitu. Muhtasiban li udhiyatihi, nyari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kanat lahu hijaban minan nar. Besok kurban itu menghalang kita dari neraka. Butuh apa nggak butuh ini Pak? Perlu nggak Pak ini? Perlu apa nggak Pak? Untuk menghalang diri kita dari kemiskinan aja begitu rupa-rupa kita amal. Untuk menghalang diri kita daripada penyakit, begitu usaha kita. Gimana menghalang diri kita dari neraka? Niat kurban insya Allah. Niat insya Allah gitu dulu Pak ya. Jangan pura-pura tidur Pak ya. Giliran ditanya mau kurban pura-pura tidur lagi ini kan. Nah terus, dan ini penting ya, kurban ini baru kita bicara fikih. Jadi saya itu udah bilang sama teman-teman, sama jamaah maksudnya, teman-teman majelis maksudnya, saya bilang kalau kita nyicil mobil, nyicil motor, nyicil handphone, nyicil rumah bisa. Masa iya nggak bisa nyicil korban? Gitu Pak. Ya, padahal kan nggak punya rumah mah nggak dosa Pak. Nggak punya motor juga nggak dosa, nggak mati juga. Tapi tetap kita usahakan. Kok bisa? Nah itu kan. Nanti kalau Allah tanya, gimana ini jawabnya ini? Nah, kok bisa ente beli ada gitu. Handphone aja nyicil sekarang Pak, handphone ini. Padahal nggak punya handphone nggak mati, ya, nggak punya handphone juga nggak masuk neraka. Tapi itu juga diusahakan. Gimana kita nggak malu kalau kita nggak berkurban misalnya? Yang lebih parah itu kata Nabi, man kana lahu sa'ah, punya kelapangan rezeki, walam yudhi, tapi nggak berkorban, fala yaqrabanna musallana, nggak usah ikut sholat id. Nabi itu nggak usah ikut sholat id bareng kami, nggak usah. Jadi kayak apa ya, ngambek pundung tah Nabi itu. Paham ini? Di bahasa, jangan dekati musola kami, itu kan masjid. Musola itu tempat lapangan untuk sholat id. Kalau sekarang Bapak ke Madinah, di Masjid Nabawi dekat situ ada Masjid Ghamamah, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina, dekat itu Ali, sana itu Umar, masjid-masjid kecil. Nah, yang banyak merpati. Kalau keluar dari masjid biasa belakang, arah belakang, bukan arah kiblat ya, arah belakang itu sebelah kiri, baki sebelah kanan. Nah, kanan itu namanya Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar di situ juga. Itulah dulu musolanya Nabi. Musolanya Sayyidina Abu Bakar. Musola itu artinya tempat sholat id. Dulunya tanah lapang, biar muat semuanya. Soal orang yang haid, wanita haid suruh datang, suruh ikut doa berjamaah, ini sama Nabi itu sholat id itu. Nah, bagi orang yang punya kelapangan rezeki tapi nggak korban juga, udah nggak usah sholat sono. Nabi itu kayak nggak mau gitu maksudnya. Mendingan nggak usah sono. Ogah. Terus gimana besok ketemu Nabi di hari kiamat? Nggak mau Nabi SAW deket-deket. Di dunia aja nggak mau deket-deket. Gimana besok di hari kiamat? La ilaha illallah. Ini yang dikhawatirkan maksudnya. Nah, ukuran nanti mampu dan tidak mampunya itu nanti dibahas detail dalam fikih. Nanti saya cek rekening Bapak. Nah ya, dilihatnya dari mana mampu itu. Jangan buru-buru. Saya memang nggak mampu saya mah. Nah, ini tunggu dulu. Kita lihat nanti ya berapa tuntutannya atau kadarnya dikatakan mampu kurban dengan tidak mampu kurban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Bapak buka itunya, kertasnya ya. Pertama bicara tentang hukum, makanya saya nggak mau bicara fikih dulu sebelum bicara fadhail. Wah, bicara hukum cuman sunnah, begitu akhirnya.
Makanya malas saya tuh. Cuman sunnah ini kalau enggak juga enggak dosa. Ini akhirnya jadi meremehkan sunnah Nabi. Padahal sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini hukum asalnya. Nah, kalau sampai punya kelebihan kemampuan tapi enggak kurban, hukumnya makruh. Mazhab Hanafi hukumnya haram. Nah, ini hati-hati ini. Jadi kalau mazhab Hanafi kurban itu wajib bagi yang mampu dan bermukim. Kalau musafir enggak. Ya. Terus hukumnya bisa berubah jadi wajib dengan dua hal. Satu, ta'yin. Ta'yin itu ditentukan, dinyatakan hewan ini adalah kurban saya, atau saya pasti akan berkurban dengan hewan ini. Kata-kata ini maksudnya menyatakan keharusan berkurban pakai hewan yang itu, nggak boleh yang lain. Nah, itu namanya ta'yin. Pokoknya harus pakai kurban ini, kurbannya harus pakai kambing ini, maka itu namanya ta'yin. Kalau ta'yin berkurban pakai kambing itu jadi wajib. Ngerti Pak? Dan nggak boleh dimakan. Kalau udah jadi wajib, penyembeli atau pengkurban tidak boleh ikut makan, semuanya harus dikasih. Terus yang kedua nazar, ini jelas ini, atau nazar. Ta'yin dengan nazar. Yang bikin jadi wajib itu ta'yin atau nazar. Tapi nggak begini Pak, Bapak udah beli kambing misal, terus ada orang tangga nanya, Pak itu buat apa kambingnya? Oh, ini buat kurban. Itu mah cuma ngasih tahu, bukan ta'yin itu mah. Ta'yin itu ada keharusan berkurban dengan kambing ini, dengan sapi ini. Keharusan itu, mengharuskan, itulah yang dianggap ta'yin. Makanya sama seperti nazar. Ngerti Pak ya? Kalau nazar Bapak udah tahu. Pokoknya saya nazarkan karena nggak mesti harus pakai digantungkan dengan sesuatu. Kalau saya berhasil ini saya akan, nggak perlu. Kalaulah nazar itu nggak pakai digantungkan, saya nazar akan berkurban misalnya, itu sudah jadi nazar wajib. Nggak pakai digantung-gantung dengan keberhasilan rumah laku atau dapat pekerjaan, nggak usah pakai itu pun nazar sah. Yang penting diucap. Kalau dalam hati doang belum jadi nazar. Ya, kalau dalam hati saja itu belum jadi nazar, belum wajib. Wajib itu kalau sudah diucap. Terus orang yang dituntut siapa? Perhatikan baik-baik ini Pak nih ya. Islam, Bapak Islam? Alhamdulillah. Balik, nggak usah ditanya, ya. Anaknya udah banyak. Berakal. Nah, insya Allah ya, alhamdulillah. Nah ini, yang keempat ini nih, ini sekarang. Perhatikan baik-baik ya Pak ya. Memiliki harta yang melebihi dari keperluan pokok dirinya serta orang yang wajib dinafkahi pada Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 4 hari aja. Jadi patokan kurban tuh 4 hari doang Pak. Mampu dan tidak mampunya tuh di 4 hari ini. Nah sekarang kita hitung dulu ya, kasarnya. Keperluan pokok makan sehari itu berapa Pak? Dengan lauk-lauknya deh. Bapak makan 3 kali kan, walaupun bid'ah. Nggak apa-apa lah, 3 kali sesuai adat kita kan. Nah, 3 kali itu kalau sekali makan berapa? 50? 20? 50 udah keren banget itu. 20.000 kali 3 berapa? 60. Bapak punya istri 1 atau banyak? Oh iya ya, 1 aja ya, yang berani. Nah, terus kemudian dengan anaknya misalnya 2, berarti 4 orang. Berarti 20 kali 4 80. 80 kali 3 kali sehari berapa? 240. 240 kali 4 hari 240 kali 96 ya, 960.000, sejuta lah bisa kan, itu makannya. Keperluan yang pokok di 4 hari itu apalagi sih Pak selain makan? Nah, hutang yang jatuh tempo di 4 hari itu termasuk. Tapi kalau nggak jatuh tempo, belum jatuh tempo di 4 hari itu nggak termasuk. Paham ini cara ngitungnya nih ya? 1 juta. Oh ini harus listrik itu 4 hari, bukan sebulan Pak. Listrik 4 hari itu berapa? Begitu ngitungnya. Oh 50, udahlah sempurnakan 1 juta tadi. Juta ya?
Nah, kalau di rekening Bapak ketika 4 hari itu ada kambing paling murah berapa? Oh, itu karena belinya hari pertama. Kalau belinya di hari tasyrik terakhir, itu udah obral, Pak. Bisa 2,5 juta, 2,7, 2,8. Tapi belinya di hari terakhir. Kan menyembelih itu bisa sebelum maghrib nanti, sebelum maghrib hari tasyrik terakhir. Nyembelihnya aja. Nah, Bapak belinya udah asar. Paling murah itu udah. Itu udah kurban, udah paling terakhir itu. Nah, katakanlah 2,5 juta. Tadi keperluan pokok 4 hari berapa? 1 juta. Dengan orang yang wajib ditanggung ya. Berarti kalau di rekening Bapak ada 3,5 juta, Bapak udah dituntut kurban. Tah. Jadi bukan ngelihat, tapi buat bulan besok, buat seminggu yang akan datang, itu nggak dilihat, Pak, karena belum tentu hidup. Makanya kalau dalam fikih, kewajiban nafkah istri itu hitungannya per hari, bukan per bulan. Karena bisa jadi hari ini miskin, besoknya udah kaya. Mungkin ketiban emas misalnya segepok misalkan. Ataupun juga dapat gusuran daripada pemerintah tiba-tiba. Atau dapat warisan, nggak tahu. Jadi kalau hari ini miskin, maka nafkahnya nafkah hitungan orang miskin. Ketika hari besoknya kaya, itu hitungan nafkahnya nafkah orang kaya. Itu beda, Pak. Ada menengah, miskin sama kaya. Dalam fikih itu, fikih pernikahan tuh gitu. Hitungannya per hari. Karena tadi belum tentu hidup di besok-besoknya. Makanya dilihat itu 4 hari ini. Kalau Bapak punya tabungan yang lebih dari keperluan pokok selama 4 hari, dan tabungan itu cukup untuk membeli hewan kurban paling murah, maka kena tuh Bapak tuntutan kurban ini. Ayo coba yang ngaku nggak mampu. Ini kayaknya nggak ada di sini mah kayaknya. Hati-hati ini Pak, ini jangan mendeskripsikan diri bahwa saya nggak mampu. Waduh, ini gawat ini nanti. Beneran nanti Allah bikin nggak mampu malah. Siap kurban insyaallah, Pak. Ya, mulai berat ya Pak ya. Jangan berat lah Pak ya. Tenang aja, Allah ganti ya. Nah, terus pastilah saya yakin. Terus sekarang hewan yang sah dikorbankan, ini mah udah ma'ruf. Onta, sapi, kerbau untuk 7 orang, domba, kambing 1 orang. Walaupun satu perusahaan misalnya berkurban 1 ekor sapi, ataupun satu sekolah, biasanya sekolah patungan, terus beli 1 ekor kambing, domba, ini tetap jatuhnya hanya untuk 1 nama. Kalau dia bilang ini 1 kambing untuk 1 sekolah, untuk 1 pesantren, itu jatuhnya sodakoh, bukan kurban. Nah, terus gimana dong biar jadi kurban? Caranya diundi. Boleh patungan Pak, patungan, Bapak bisanya berapa? Oh, ini saya nggak mampu 1 nih, belum mampu nih kalau 1 bahagian sapi atau 1 domba. Akhirnya patungan. Ada yang bisa 50, ada yang bisa 100, ada yang bisa 200, 300 dan seterusnya. Nama-namanya dicatat. Ini solusi dari saya. Solusi biar patungan kurban itu sah, maksudnya. Dan juga memberikan kesempatan untuk banyak orang bisa ikut andil dalam berkurban. Salah satu caranya adalah patungan. Nah, setelah nama-namanya dicatat, diundi Pak. Tapi ini bukan arisan ya. Kalau arisan dia harus terus menerus setiap tahun, nanti diundi terus. Nah, ini keburu tahun berapa kalau ada 50 orang? 50 tahun baru dapat sekali. Bukan, ini bukan arisan. Jadi kalau seandainya tahun sekarang ikut, tahun depan nggak ikut pun nggak dosa. Kalau arisan kan utang, piutang itu mah asalnya akadnya. Kalau nggak ikut dosa. Yang enak tuh gitu, dia udah dapat arisan, udah kabur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jelas itu haram itu duitnya arisannya tuh. Ngeselin itu namanya ya. Karena akadnya itu utang, arisan itu. Nah, kembali. Jadi ketika kurban itu patungan, nanti diundi, yang keluar undiannya itu kita hadiahkan 1 ekor kambing itu. Sudah. Nanti setelah kambingnya disembelih, orang yang mendapatkan nama tadi itu, yang punya nama atas kambing itu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan pahalanya juga kepada fulan nama-nama yang ikut patungan. Gitu caranya.
Kalau pahala itu boleh diserikatkan, dikongsikan kepada banyak orang. Pahala ya. Tapi kalau hewannya itu hanya satu orang, satu kambing, satu domba. Tujuh orang, satu sapi atau satu onta, satu kerbau. Ngerti Pak sampai sini? Jadi jangan salah kaprah. Bukan nggak boleh patungan, boleh asal tahu caranya. Kalau nggak jadi sedekah biasa nanti, nggak jadi kurban itu mah. Jelas? Terus berikutnya umur. Nah ini mah yang tahu mah tukang kambing, tukang sapi yang tahu. Dia kejujuran dia lah. Kadang-kadang pakai buku ataupun kartu itu, ada dia punya kartu data sapi itu kan. Itu mah bisa di ini juga sebenarnya Pak. Bisa dimainkan, namanya cuma tinggal tulis, tergantung dia kan. Nah ini bahayanya, makanya penting sekali yang amanah ya. Onta itu 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun, domba 1 tahun, boleh 6 bulan kalau udah copot giginya, kambing 2 tahun. Yang paling sering kan sapi, 2 tahun Pak, pastikan 2 tahun. Kambing 2 tahun juga sama. Kalau domba itu setahun. Dan boleh 6 bulan kalau giginya udah copot, udah ganti gigi susu. Nah itu namanya kupak kalau bahasa orang ini. Yang kedua, selain umur, hewannya itu harus selamat dari aib yang biasanya mengurangi daging. Penting ini Pak. Aib yang mana yang gak boleh dijadikan kurban yang mencacati hewan kurban adalah aib yang mengurangi daging biasanya. Nah ini ada saya kasih contoh-contohnya dalam kita fikih itu. Pertama, terlalu kurus sampai berdirinya kagak kuat, sumsum tulangnya habis. Terlalu kurus ya dagingnya nggak ada, nggak sah dipakai untuk kurban. Yang kedua, pincang yang sangat kelihatan pincangnya. Kalau pincangnya pincang dikit, pincangnya cuman sengkleh, cuma jalannya tuh cuman sedikit atau sengkleh apa sih Pak? Nggak tahu ya, apa sih? Pegel ya gitu ya. Maka dia sah. Tapi kalau pincangnya terlalu, taunya dari mana terlalunya itu? Kalau dia jalan bareng teman-temannya ketinggalan jauh. Nah, itu namanya pincangnya terlalu tuh. Kalau dia lagi jalan bareng nih sama teman-temannya ketinggalan jauh. Parah berarti. Apalagi yang buntung, jelas nggak sah, orang pincang aja nggak sah. Tapi pincangnya, makanya hati-hati ketika turun dari truk, ketika ditarik. Pokoknya sebelum disembelih, kalau mazhab Syafi'i begitu, dalam mazhab Syafi'i ya. Sebelum disembelih itu nggak boleh cacat begini. Nah, kalau udah patah kakinya gimana? Bawa dulu ke Cimande Pak, diurut ya, biar selesai dulu dia nggak pincang, baru disembelih jadi kurban. Ini caranya ya. Kemudian rabun yang sangat kelihatan, putih matanya itu kelihatan banget tuh rabun tuh, kelihatan banget putihnya itu, kataraknya itu, wah bener kelihatan sekali. Apalagi yang buta itu jelas nggak sah. Terus kalau hanya sakit mata merah dikit tuh kasih insto juga sembuh kayaknya gitu ya. Nah yang itu nggak masalah. Terus terpotong sebahagian telinga. Nah ini bahaya. Telinga itu walaupun cuma sedikit kekopek nggak sah sebagai kurban. Bukan nggak sah untuk disembelih. Disembelih mah jadi sedekah biasa, bisa dimakan juga halal. Ini yang untuk jadi kurban itu nggak boleh. Kadang-kadang kan ngasih nomor itu dilobangin, ditindik. Nah permasalahannya ketika ditindik itu khawatir ada daging sedikit yang kecungkil, yang kecoel, jadi bikin nggak sah. Pokoknya hati-hati dengan kuping itu bahaya kupingnya. Kalau cuma terbelah tapi nggak ada daging yang kekopek, itu masih sah. Hanya kebelah doang, robek. Kalau hanya robek itu ada retaknya, ada robeknya, itu nggak ada daging sedikit pun yang hilang, masih sah. Tapi kalau ada kecungkil dikit aja nggak sah. Nah makanya hati-hatilah. Kalau bapak ngelihat bapak mau beli sapi, bapak mau beli kambing, ternyata kupingnya bermasalah, udah mendingan cari yang lain aja, Pak. Jangan. Ya karena kuping itu sangat diperhatikan sekali, sebab dia salah satu godaan setan.
falyubatikunna adzanal an'am itu. Setan itu bersumpah, saya akan membuat orang-orang itu memotong telinga-telinga hewan-hewan mereka. Jadi kalau hewan mereka tuh nggak ada telinganya, bikin jadi nggak sah kurbannya nanti. Kemudian terpotong bagian besar dari paha, groak. Kalau cuman luka nggak masalah. Kalau cuman kecungkil dikit, kalau paha nggak masalah. Tapi kalau besar baru bermasalah ya. Gila, saya juga nggak tahu gilanya tuh kayak mana dia ya, putus cinta atau gimana nih kan? Gilanya nih kayak mana nih, gila kambing gila nih kan? Penyakit gatal ini juga berbahaya walaupun sedikit, juga dianggap aib yang mencederai kurban, membuat kurban jadi sah, dan aib yang semisalnya, ekornya terpotong. Kalau dari dasarnya nggak ada ekor nggak masalah, tapi kalau ekor terpotong aib karena dia daging. Tapi kalau tanduk itu bukan daging, jadi walaupun hancur tanduknya sah. Bisa dibedain nggak Pak? Nah, matanya nggak ada satu, nah ini masalah aib karena mata itu daging. Bisa dipahami ya? Nggak ada, kalau yang nggak ada testisnya ataupun dikebiri, nah ini menurut pendapat yang mu'tamad, yang terkuat dalam mazhab Syafi'i masih sah. Ya, jadi dikebiri itu masih sah kata Imam Nawawi. Terus jantan atau betina nggak masalah, sah dua-duanya, tapi jantan lebih afdol. Terus niat kurbannya, Bapak nggak usah repot, niat kurban boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Yang penting dalam hati ya. Niat kurbannya itu nawaitul udhiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat berkorban sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, niat kurbannya ini kalau diwakilkan ke orang lain, mewakili maaf. Jadi dia menerima, biasanya panitia ya, atau tukang jagal. Dia mewakili orang lain, kan bukan punya dia. Maka niatnya nawaitul udhiyah sunnatan an titik-titik itu diisi nama yang berkurban. Saya niat berkurban sunnah untuk atau atas nama bla 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 bin fulan bin fulan, ibu hajah fulan binti fulan. Begitulah lebih kurang lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu niatnya ya. Nah, kapan waktu niatnya? Enggak mesti waktu disembelih, enggak mesti tepat. Jadi enggak usah repot Pak kalau ini. Kapan waktunya? Dua. Ketika menyembelih boleh, atau ketika memisahkan harta untuk kurban, ketika transfer, ketika nyerahin duit ke panitia. Nah, itu niat itu. Saya niat kurban sunnah karena Allah, selesai. Ya, gitu aja niatnya. Enggak usah repot niat kurban itu. Harus ketika pas menyembelih atau sesaat sebelum menyembelih, enggak wajib. Kalau si pengkurban sudah niat ketika di waktu yang ditentukan, yaitu ketika memisahkan harta itu, maka si pewakil, orang yang mewakili panitia itu udah enggak wajib niat, sunnah niatnya. Ngerti enggak Pak? Misalnya nih Bapak kelupaan, atau yang tukang jagal kelupaan untuk meniatkan, nggak masalah. Kalau si pengkurban ketika nyerahin uang, ketika nyerahin kambing itu sudah nih, ya jelas nggak salah sini. Yang penting disuruh niat. Ketika ada orang, Pak saya mau kurban, oh ya diajarin niatnya. Saya niat berkurban karena Allah Taala. Ya saya niat berkurban karena Allah Taala. Ada transfer, selesai. Nggak repot, nggak susah, nggak usah dibikin ribet. Kalau ada ilmunya tuh enak. Yang bikin ribet tuh ya itu. Nah ya. Jika penyembelihan diwakilkan ke orang lain, diwakilkan ya, boleh niatnya ketika nyerahin hewannya atau ketika si wakil menyembelih. Nah, kalau pengkurban belum niat, dia transfer aja gitu, nggak ada niat dalam hatinya, maka nanti yang menyembelih itu kurbannya ketika menyembelih gitu, si wakil. Nah, itu akan di waktu niat itu ketika menyembelih. Kapan waktu penyembelihan disahkan dalam kurban? Sejak terbit matahari ditambah waktu yang memungkinkan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Ini kadar fikih mazhab Syafi'i. Kadar waktunya. Jadi dalam mazhab Syafi'i Pak, orang itu nyembelih boleh sebelum sholat Idul Adha. Sebelum sholat udah boleh nyembelih. Kapan? Saat ketika sudah terbit matahari
dan memungkinkan untuk sholat 2 rakaat 2 khutbah. Berapa lama sih sholat 2 rakaat Pak? 10 menit. Bohong. 2 menit paling itu. Sholat sunnah 2 rakaat, iyalah 10 menit lah. Itu juga karena imamnya lama aja itu kan. Misalnya. 10 menit tambah khutbah. Khutbah tuh paling minimal itu yang wajib-wajib. Kemarin saya pernah praktekin kan? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ittaqullah. Duduk. Itu khutbah pertama udah. Khutbah kedua, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ittaqullah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Berapa menit? Udah 2 khutbah tuh. Berapa menit? Enggak sampai, lebih detik malah itu. Enggak sampai semenit saya khutbah tadi. Barusan saya khutbah itu namanya. Nah, jadi terbit matahari misalnya jam 6. Misal ya, jam 6 pagi. Tambah 15 menit, walaupun orang belum sholat udah bisa disembelih. Tapi afdolnya nunggu orang ini. Jadi Bapak nggak usah ribut kalau ada yang nyembelih. Belum sholat udah nyembelih, enak bener. Enggak, biar cepet misalnya. Itu sudah sah menurut madhab Imam Syafi'i. Ngerti sampai sini Pak ya? Jadi biasanya yang repot itu kalau tukang jagal. Mereka punya beberapa tugas di tempat-tempat lain. Misalnya ini nerima order banyak banget, ini panen kan, tukang jagal kan. Jadi yang ini terima, yang ini terima, yang ini terima. Makanya mereka bisa sholat id aja sendiri mereka, sesama mereka dulu timnya. 2 rakaat, khutbah singkat, langsung sembelih. Orang-orang belum ini udah beres, udah dikulitin, udah dibungkusin, malah Bapak pulang udah langsung bisa masak. Nah, jadi memang sunahnya Pak, sunahnya sih. Sunahnya memang sarapan itu pakai daging kurban. Tapi kan repot kita, kapan sarapannya ini belum diseset, belum dicincang, belum, ya kan ini kan. Karena itu jadinya sebenarnya afdolnya itu kan kalau Idul Adha kita sebelum pergi sholat id kita makan dulu. Kalau Idul Fitri Idul Fitri kita sunahnya makan beberapa kurma. Tapi kalau Idul Adha sunahnya nggak sarapan. Sarapannya nanti pakai daging korban, itu paling afdol. Cuma nungguin daging korban, jam 3 sore baru matangnya masalahnya ini kan. Nah, jadi ini kalaulah ada misalnya yang menyembelih itu sebelum sholat, itu ikut mazhab Imam Syafi'i memang seperti itu. Yang penting memungkinkan waktu untuk sholat, walaupun belum sholat. Ngerti gak Pak? Bedanya memungkinkan sama sholat itu kan baru memungkinkan aja. Tapi daripada problem, masalah, nanti ribut orang masyarakat yang nggak ngaji. Kalau yang ngaji mah tenang-tenang aja, orang tuh udah ngerti. Yang nggak ngaji tuh, nggak sah itu, ini bikin kita rugi apa segala macam. Misalnya, tunggu nanti habis sholat lah, gitu ya. Terus, sampai kapan? Sampai terbenam matahari hingga akhir hari tasyrik. Berarti nanti Ahad kan Bapak? Senin apa Ahad Bapak nih? Senin ya, alhamdulillah ya. Karena mau cepet-cepet gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sebelum maghrib hari Kamis udah disembelih. Adapun baginya dan makannya bebas. Nggak mesti harus ketika hari tasyrik. Yang penting sembelihnya masih hari tasyrik, itu bedanya ya kurban itu. Paling afdol setelah sholat, jelas. Sunnah kurban tidak motong kuku, rambut, bulu sejak 1 Zulhijjah sampai motong dirinya dan keluarga yang berkurban, dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi. Nah, jadi bapak yang punya niat kurban, ya beginilah jadinya, bewokan, kumisan itu. Nah, dan ini dilihatnya bukan duit Pak, tapi liman yurid, man aroda, ingin. Bapak ada keinginan kurban kan tadi? Sudah niatkan tadi kan? Sudah ada keinginan kan? Bapak disunahkan, dianjurkan tidak cukur bulu-buluan dan potong kuku dan cukur rambut. Karena Bapak tadi udah ingin. Masalah duitnya ada atau enggak itu urusan nanti. Gitu ceritanya. Yang penting ada keinginan. Hukumnya makruh kalau potong kuku. Walaupun hari Jumat. Hukumnya makruh kalau cukur bulu-buluan. Makruh ya. Tapi ikut mazhab Hambali hukumnya haram.
Nah, jadi sebagian ulama ada yang mengharamkan untuk memotong kuku dan bulu-buluan. Nah, itu ya bagi orang yang sudah ingin Pak. Bukan mampu, bukan mampu kurban, bukan, tapi ingin ya. Jadi ini diamalkan. Keluarga yang wajib dinafkahi, istri, anak itu juga dituntut untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya. Kalau enggak pun ya enggak masalah memang sih. Terus kemudian pemilik hewan sunahnya memotong sendiri kurbannya kalau mampu. Kalau berani, kalau enggak mampu, enggak berani, daripada jadi bangkai, salah-salah potong, salah-salah sembelih, ada jadi bangkai Pak, enggak bisa dimakan. Minimal menyaksikan, ini sunahnya menyaksikan ya. Penyembelihan, menyaksikan penyembelihannya. Kemudian sunnah berikutnya menyembelihnya di tempat dilaksanakan sholat id. Ya berarti di pelataran, bukan di masjid, bukan dalam masjid, bukan, tapi di pelataran masjid. Kalau memang sholat idnya di masjid. Kalau sholat idnya di lapangan seperti Rasul, ya berarti di lapangan itu sunnahnya afdolnya. Sunnah-sunnah ini kita usahakan untuk dilaksanakan. Usahakan. Syarat sah penyembelihannya dari penyembelihnya muslim, dan ini termasuk syarat sah penyembelihan secara umum, bukan hanya kurban. Artinya semua hewan yang kita makan dan harus disembelih harus memenuhi syarat ini. Bukan hanya kurban ya. Termasuk kita makan ayam sehari-hari, makan kambing sehari-hari, makan bebek, burung, sembelihnya harus menyempurnakan syarat ini. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, sembelihannya tidak sah, jadi bangkai alias makan najis, hukumnya haram. Nah ini bahaya. Pertama, yang nyembelih muslim. Yang kedua, tidak diniatkan menyembelihnya untuk selain Allah, apalagi untuk sesajen. Nah itu udah jelas haram dimakan, nggak boleh dimakan ya Pak. Nah bismillah itu nggak wajib. Bismillah hukumnya sunnah. Jadi kalau ada penyembelih muslim, dia menyembelih, ayamnya tetap halal, Bapak makan aja, walaupun nggak ngucap bismillah gitu Pak ya. Kewajibannya hanya muslim. Hewan yang bisa disembelih itu kalau masih memiliki nyawa yang stabil, kalau dibiarin masih hidup. Terus, jadi kalau udah dibiarin juga udah mati, sekarat, maka udah nggak bisa lagi disembelih, jadi bangkai memang. Nah, yang kedua, terputus dua saluran nafas dan saluran makanan, dua depan belakang ya. Adapun saluran yang di samping kanan kiri itu hukumnya sunnah. Ya, jadi sunnahnya memotong dua, wajibnya memotong dua. Kemudian cepat dan sekali tebas, ini wajib ini. Artinya tidak boleh dua kali. Kalau jatuh terlalu lambat, misal pisaunya nggak tajam, sampai karena terlalu lambat darahnya keburu ngocor, matinya karena kehabisan darah. Ininya belum putus salurannya dua, maka jadi bangkai. Nah, bahaya. Makanya beli pisaunya yang mahal, pisaunya yang murah, pisau dapur dipakai buat motong sembelih, jangan, pasti yang mahal. Terus begitu pula kalau pisaunya jatuh, goloknya jatuh nih, tek. Nah terlepas. Kalau ketika golok jatuh itu hanya melukai kulit, kalau kulit berarti bisa sembuh dia, berarti masih punya nyawa, nggak apa-apa disambung. Tapi kalau sudah memotong sebahagian saluran tapi belum putus, jatuh goloknya, dibiarin juga dia mati, ini sudah nggak punya nyawa yang stabil namanya. Kalau dilanjutin pun tetap bangkai. Makanya wajar ngasih tukang jagal tuh mahal tuh wajar, karena dia tanggung jawab dia kalau sampai salah sembelih. Terus mana tadi? Alat sembelihannya bisa melukai dengan ketajaman, bukan dengan berat. Nggak boleh pakai martil, nggak boleh dengan ditembak, karena ditembak itu bukan tajamnya Pak, yang melukai itu bukan tajamnya tapi cepatnya. Makanya fatwa Imam Ibrahim Al-Baijuri itu kalau, dan ini mazhab Syafi'i begitu, kalau kita nembak hewan buruan, terus langsung kena kepalanya mati, itu nggak boleh dimakan. Karena bukan disembelih. Sembelih itu harus pakai benda tajam. Peluru tuh nggak tajam Pak. Peluru Bapak gini, peluru tuh nggak berdarah Bapak mah. Jadi dia bisa melukai karena cepatnya peluru kan. Nah jadi bukan karena ketajamannya itu mah. Maka
tidak boleh dimakan, jatuhnya bangkai. Makanya hati-hati itu. Kalau mau tembak kakinya, jatuh kan? Nah, tembak kaki belum mati, baru sembelih. Itu caranya. Kalau mau yang berburu nih, yang berburu ya. Terus yang kedua, menyembelihnya bukan terbuat dari tulang, gigi, kuku, goloknya itu, sembelihannya itu. Yang berikutnya, sunnah ketika nyembelih memotong 2 urat leher atau disebut dengan wadajen, menyembelih sapi atau kambing dengan dibarikan sisi kiri hewan, hewannya dibaringkan ke kirinya hewan. Seluruh kaki diikat kecuali 1 kaki kanan biar kelojotan. Ini sunahnya. Sunahnya itu 3 kaki diikat, 1 kaki dibiarin. Kemudian menajamkan pisau golok dan tidak mengasahnya di depan hewannya. Ini harus berperi kekambingan, Pak. Peri kesapian ini. Kasihan mereka disembelih, siap-siap lu ya. Aduh, itu udah gemeter duluan itu. Itu sama dengan tidak ihsan, tidak berbuat baik kepada hewan. Nah, ini tuntutannya tidak begitu ya. Tidak ditajamkan di depan mereka. Bahkan terus tidak menyembelih di hadapan hewan yang lain. Waduh, ini kan. Nah, ini afdolnya, sunnahnya kalau memang bisa. Kalau nggak bisa karena tempatnya terbatas, ya itu sudah bagaimana lagi. Menarik hewan sembelihan dengan lemah lembut, bukan dibetot. Apalagi kalau sampai pincang, sampai nanti geroak, sampai nanti patah apa tulangnya, ini gawat nanti. Kemudian sunahnya memberi minum sebelum disembelih. Masya Allah, benar-benar emang agama kita tuh benar-benar agama penyayang. Tidak langsung memutus kepala, mematahkan leher, motongin anggota tubuh sebelum atau gerak-gerakin, bahkan jangan sampai memindahkan sebelum hilang ruhnya. Semuanya hukumnya makruh. Masih kelojotan udah ditarik, makruh. Nah, ini banyak ini. Bukan haram, makruh. Ya, atau langsung sekali tebas, swing pakai samurai itu. Langsung palanya copot. Ini makruh. Ya, karena lebih menyakiti. Terus sunnahnya membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma apa di situ? Minka wa ilaika. Rabbana taqabbal minni, Allahumma minka wa ilaika taqabbal min. Allahumma sholli ala, tambahin sholawat di akhirnya. Ini sunnahnya. Jadi sebelum menyembelih, doa menyembelih itu ini sunnahnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembagiannya gimana? Kalau kurban wajib semuanya harus dibagi. Pemilik kurban nggak boleh makan. Kalau makan wajib ganti. Kalau kurbannya sunnah, ini dibagi 3 tingkatan. Ada pembagian paling afdol. Semuanya buat dibagikan. Pemilik pengkurban hanya makan sedikit doang buat nyari barokah. Nabi itu makan atinya doang, sisanya dikasih semuanya. Sedekahin atau dihadiahkan. Ini tingkatan paling afdol ini. Tingkatan yang tengah bagi sepertiga buat pemilik, sepertiga untuk si fakir miskin, sepertiga untuk hadiah, boleh kepada orang-orang kaya, makan tetamu itu boleh. Nah, terus yang paling minimal dan ini paling koret, paling pelit, paling bakhil, semuanya buat dia. Hanya sedikit aja yang dikasih buat fakir miskin, menggugurkan kewajiban doang. Itu nggak usah diurusin Pak, suruh urus sendiri aja itu ya. Itu DKM juga bikin gedek katanya itu ya. Nah, terus dijual boleh nggak boleh. Wajib ganti yang menjual. Aduh, ini repot ini. Nggak boleh dijual, kulit semua nggak boleh dijual. Yang boleh menjual hanya orang miskin setelah diterima. Ya kalau kita udah ngasih ke orang miskin, dan orang miskin ya bukan kaya. Yang miskin mau ngejual lagi boleh. Tapi kalau yang nerima tuh orang kaya, yang kaya nggak boleh jual, gitu ya. Kemudian dijadikan upah penyembelih, pembantunya, panitia nggak boleh. Nah kemarin ini permasalahan gimana kalau panitia itu dapat lebih. Nah saya bilang gini, ya memang itu tidak bisa dikatakan upah. Karena kalau upah itu harus ada akad, harus ada ketentuannya, harus ada kepastiannya. Berapa upahnya? Pokoknya misal bilang gini, pokoknya panitia yang membantu akan mendapatkan 2 on misal. Itu upah tuh namanya. Karena ditentuin 2 on. Tapi kalau ngebantu aja. Tapi nanti berapa dapatnya nggak tahu, itu hadiah memang. Itu bukan upah.
Beda ya. Nah, itu boleh diterima. Bukan upah itu. Nah, terus biar nggak upah, bener-bener hadiah, saya kasih solusi. Solusinya saya bilang gini, panitia atau orang-orang yang ngebantu kasih duit aja. Walaupun dikit, 10.000, 5.000. Yang penting dikasih, ini upahnya. Adapun dagingnya dilebihin itu hadiah. Nah, itu bedanya itu kan. Ngerti gak apa bedanya? Sama kayak tukang jagal. Tukang jagal kasih duit, ini upahnya. Upahnya itu duit. Tapi dia dapat juga dia, itu jatahnya dia. Ngerti gak Pak bedanya? Nah, ini solusi biar tadi nggak serupa dengan upah gitu maksudnya intinya sih. Nah, itu solusi saja. Ada pertanyaan sampai sini nggak Pak? Nggak ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sebentar, ini dulu Pak, Bapak dulu. Waalaikumsalam untuk dulu. Ya, kurban itu Pak, Bapak yang berkurban sebagai kepala keluarga secara otomatis kemakruhannya hilang untuk satu keluarga. Kemakruhannya hilang untuk satu keluarga. Jadi sudah tidak dituntut lagi istrinya, anaknya. Tapi untuk pahalanya ya tetap Bapak yang dapat. Nah, nanti gimana caranya? Setelah disembelih Bapak doa, ya Allah berikan pahalanya kepada anak saya, istri saya, orang tua saya, begitu caranya. Tapi tetap atas satu nama doang yang dapat itu. Ya. Nah, sama juga. Nantinya siapa namanya? Si istri berdoa untuk dapat pahalanya Bapak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Nah, kalau untuk atas namanya hanya boleh satu. Jadi nggak boleh kakek dan bapak, nggak bisa. Karena kambing ya satu doang. Pilih salah satu. Ini atas nama kakek saya. Ya itu silakan. Nah, tetapi yang lebih afdol, saya bilang ya, yang lebih afdol justru adalah yang berkurban itu yang wajib menafkahi. Kalau anak yang wajib menafkahi, berarti dia yang berkurban. Kalau bapak suami yang wajib menafkahi, berarti yang paling afdol berkurban itu bapak. Nanti pahalanya itu pakai ngedoa. Jadi setelah dikurban, bapak ngedoa pahalanya buat fulan. Kalau pahala mau banyak orang dimasukin juga nggak masalah. Nabi aja itu berdoa biar pahalanya diberikan kepada umatku yang nggak bisa berkorban. Berarti apa hari kiamat itu? Ya, ini kalau pahala nggak masalah. Tapi kalau atas nama nggak boleh ya. Jadi lebih afdol itu bapak yang wajib menafkahi, itulah yang berkurban. Silakan Pak. Ya. Yang berkurban ini boleh. Kan tadi yang berkurban itu dia sebenarnya bahkan punya jatah semua hewan kecuali sedikit buat dikasih fakir miskin. Itu jatahnya sebenarnya, haknya. Dia mau ngambil semua pun sah kurbannya. Nah, nggak masalah, boleh. Yang penting dia tahu bahwa ini dia punya jatah, nggak masalah. Nah, yang bermasalah tuh Pak, ada panitia goib, nggak pernah ke masjid, nggak kelihatan dia siapa. Waktu pas cincang-cincang, motong-motong, lah kok ada orang nih kan. Nah, yang lebih parah, oke lah dia katakanlah. Yang bahaya itu dia ngambil serat, masukin sebagian. Ini khawatir mengambil jatah orang lain, hukumnya haram. Kalau nggak minimal syubhat lah. Kalau nggak saya bilang haram mah ini kan. Karena tadi belum diakomodir oleh panitia ini untuk pembahagiannya oleh si wakil. Terus tiba-tiba dia ngambil. Nah, itu perlu ditegesin Pak. Bapak mohon jangan ada yang mengambil dulu. Bapak akan dapat juga, tenang aja. Gitu. Tapi jangan ngambil sendiri. Ini takut jadi syubhat. Kasihan dia orang makan haram. Kasihan dia makan syubhat. Itu yang lebih parah ya. Ya Pak. Boleh. Menurut pendapat Imam Romli masih boleh. Imam Ibnu Hajar nggak boleh. Harus satu-satu. Boleh nggak yang belum akikah berkurban? Juga boleh. Nah, mana yang lebih didahulukan, kurban dan akikah? Kurban. Karena waktunya lebih sempit. Kalau akikah sampai mati juga masih bisa akikah. Nah, tapi kalau usul saya, Bapak jangan digabung, Pak.
gitu ya. Artinya biar lebih banyak pahalanya gitu maksudnya. Bapak dipisah aja gitu ya. Sekarang kurban dulu ya. Nanti ada rezeki insya Allah ada kalau diniatin bisa akikah gitu maksudnya ya. Ya. Ini menyangkut panitia Ustaz. Ya. Kita kan untuk mengakomodir mustahik panitia ini kan daging kambing ini kan udah kita hitung nih. Dengan jumlahnya berapa hewan kurban, terus artinya hasilnya berapa? 7 on. Ya. Per kantongnya. Ya. Nah ini kan termasuk panitia itu akan kita bagikan sama dengan beratnya 7 on. Ya. Itu maksud hadiah atau upah? Enggak. Kalau sama justru malah aman. Kalau panitia atau yang ngebantu itu sama seperti yang lainnya dapat, itu malah aman. Dia nggak dapat hadiah, nggak dapat upah. Memang hak mereka juga semua kaum muslimin. Yang jadi masalah kan panitia lebih. Nah, tapi kita juga pengen ini lebih itu sebagai apa? Hadiah atau upah? Nah itu yang jadi masalah tadi. Kalau nggak ditentukan, nggak ada akad sebelumnya, dia juga nggak tahu akan dapat lebihnya berapa. Itu hadiah memang bisa, nggak masalah. Toh juga memang kaum muslimin berhak mendapatkan kurban gitu maksudnya. Terlepas dia panitia atau bukan, itu kan dapat boleh. Dan pembahagian pun Pak tidak mesti wajib sama kok. Pembagian kurban itu sesuai hajat. Ini keluarganya ada 5 anaknya, yang ini belum punya anak, itu beda tuh. Nah ini maksudnya. Nah jadi melebihkan sebahagian dengan yang lain itu nggak masalah. Yang jadi masalah menjadikan upah kepada yang ngebantu atau yang ngejagal, dijadikan itu sebagai upah, itu yang bermasalah. Nah biar nggak jadi upah tadi solusinya kasih duit upahnya, ini hadiah, ini mah memang hak kamu mau dilebihin itu nggak masalah, karena ini hadiah, murni hadiah karena dapat upah. Ngerti bedanya Pak? Nah tapi kalau seandainya pun itu dilebihkan nggak dikasih duit, jangan diakadkan. Jangan dikasih tahu, yang bantuin nanti akan dapat sekian. Nah itu udah tahu duluan dia, akhirnya daftar deh. Saya daftar mau dapat lebih. Itu upah tuh jelas, komisi itu. Bisa bedanya nggak upah sama hadiah tuh biasa bedanya ya? Nah, memang tipis sedikit. Nah fikih itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.